today. Di tengah semua kehebohan ini, ada satu nama yang mendadak senyap total. Budi Ari Setiadi, mantan Menkominfo yang sekarang Menteri Koperasi. Nama yang tersenggol dalam surat dakwaan pada sidang kasus judol. Yang awalnya si tersangka Zulkarnain menyebutkan Budi Ari dapat 50% jatah fee dari situs judi online. Namun selang beberapa hari si Zulkarnain langsung merubah pernyataan untuk menyelamatkan nama CS-nya. Siapa lagi kalau bukan Budi Ari yang sampai saat ini masih ngeles dengan polemik judol. Ini bukan katanya, bukan isu warung kopi. Ini ada di surat dakwaan di pengadilan yang semestinya dapat terus dikembangkan untuk memeriksa Budi Ari. Saksi bilang, ya, Budi Ari ada atensi, fee 50% untuk dia. Tapi sungguh ajaib, sampai hari ini belum diperiksa juga. Hebat-hebat ya kalau jadi antek-antek si raja bohong. Media mendadak diam. Dan yang membuat rakyat jadi kecewa dengan pernyataan Pak Prabowo tidak akan mereshuffle kabinetnya karena dianggap sudah solid. Baik, dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi, kritik biasa, dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Padahal rakyat juga bisa menilai mana menteri yang benar-benar kerja untuk membantu Pak Prabowo dan mana menteri-menteri yang bermuka dua alias munafik dan rakus melahap hasil sumber daya alam negeri ini. Rakyat hanya bisa merintih, pasrah dan menyerahkan semua masalah besar di NKRI ke Allah. Ironis ya, kalau rakyat kecil mencuri ayam karena lapar, langsung digebuki rame-rame dan langsung masuk bui. Tapi kalau pejabat yang diduga makan duit haram, sebisa mungkin diselamatkan dengan skenario pengalihan. Ijazah palsu Jokowi, pemakzulan Gibran, tambang di Raja Ampat rusak parah, sengketa 4 pulau di Aceh. Semua disuguhkan berurutan seolah dibuat rapi, seperti skenario sinetron. Sementara itu si Invisible Hand, mereka bersulang di meja makan, tertawa, menonton kita berebut opini sambil mereka menyusun ulang skenario dan rute aliran uang. Rakyat dikasih isu, elit dikasih imun kekebalan hukum. Rakyat sibuk debat ijazah, elit dan si Invisible Hand sibuk bagi-bagi jatah kue. Negara ini bukan lagi soal benar dan salah, tapi siapa yang lebih kuat, uang atau hukum. Dan sejauh ini hukum cuman jadi boneka. Seperti biasa, tajam ke bawah, makin tumpul ke atas. Jadi kita tanya sekarang, apa kabar kasus judol Budi Ari? Kenapa semua mendadak lupa? Dan siapa dalang yang pandai memainkan skenario isu-isu semua ini? Selamat datang di negeri Konoha, di mana setiap skandal besar selalu dikaburkan dengan drama baru. Dan selama rakyat masih mudah terpecah dan diadu domba karena isu viral, para tikus busuk bermuka dua tetap berpesta. Stay tuned, Mata Pantau.